pengalaman saya pertama kali mengamalkan doa Nabi Yunus yang dizikirkan setiap harinya itu 1000 kali. Saya dapat amalan ini dari salah satu ustadz saya sekitar 20 tahun yang lalu. Pada saat itu saya hanya pengen tenang aja karena di usia-usia itu saya memang sedang dalam pencarian dan dalam proses ingin hijrah, seutuhnya hijrah. Saya ingin gitu, saya sebagai seorang muslim yang memang benar-benar muslim, jadi bukan karena saya lahir dari orang tua, dari nenek kakek saya memang muslim. Saya pengen belajar dan pengen tahu Islam itu seperti apa. Nah, dalam salah satu proses fase pencarian saya dapat amalan ini, terus saya amalkan. Dari yang awalnya saya hanya ingin merasa tenang gitu kan, alhamdulillah, qadarullah, justru saya mendapatkan banyak sekali keberkahan, yang salah satunya ini gitu yang ingin saya bagi kepada teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu lafaznya seperti apa. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zolimin. Nah, itu saya dawamkan setiap harinya 1000 kali. Nggak harus sekali duduk sih, 1000 kali. Kalau misalnya saya sambil beraktivitas atau dicicil gitu, setiap ba'da sholat fardu 200 boleh, pokoknya bebas deh. Yang penting dalam satu hari itu harus 1000 kali, lebih juga nggak apa-apa, jauh lebih bagus ya. Itu kan apa sih, sama juga seperti kita beristighfar. Nah, setelah saya mendawamkan itu secara istiqomah dalam berjalannya waktu, saya berencana membeli rumah gitu kan. Hanya pada saat itu saya masih apa ya, masih bersinggungan dengan riba lah. Pada saat itu saya belum benar-benar mendapatkan ilmu bahwa yang namanya membeli rumah secara kredit, pinjaman ke bank, apa segala macam itu termasuk riba gitu. Dalam prosesnya alhamdulillah saya diberi segala kemudahan. Jadi awalnya tuh kan saya udah DP ya, DP di salah satu properti. Dalam prosesnya berjalan, terus saya ketemu lagi nih dengan perumahan yang jauh lebih, saya menganggapnya lebih nyaman lah ya gitu. Semuanya, segala fasilitas sudah lengkap. Maklum ya, saya kan tinggal di daerah, jadi di masa itu rumah yang KPR masih ada beberapa, nggak banyak gitu loh pilihan rumah yang benar-benar kondusif. Menurut saya beda ya kalau misalnya di kota-kota besar. Nah, setelah saya DP di tempat lain, saya mendapatkan ketemu satu komplek yang nggak juga baru dibangun sih, sebagian udah dibangun, dan separohnya itu masih dalam proses gitu kan. Nah, saya lihat-lihat lah nih ceritanya, lihat-lihat rumah itu. Pihak properti itu menanyakan kepada saya apakah saya berminat. Nah, saya lihat-lihat aja, terus kok penawaran harganya kurang lebih ya gitu dengan rumah yang sudah saya DP sebelumnya. Hanya rumah yang baru ini berada justru di Kota Madia, sementara rumah yang saya udah DP itu di kabupaten gitu.
Dan asal tahu aja, di kota saya tinggal ini yang namanya kabupaten, apalagi pada masa itu, waduh, yang namanya fasilitas air bersih PDAM itu belum ada. Nah, nah itu pertimbangan pertama. Ini nih termasuk rumah semi real estate kayak gitulah ya. Dan Bismillah, saya memberanikan diri untuk ya udah gitu kan, saya pilih rumah ini aja karena pertimbangannya saya nggak perlu renovasi lagi karena udah siap huni plus pagar sekeliling rumah, udah saya nggak mikirin ini itu lagi lah gitu kan. Sementara rumah yang sebelumnya masih banyak sekali yang harus, walaupun nanti udah proses akad kredit sudah selesai, saya masih harus renovasi untuk supaya saya nyaman gitu untuk tinggal di situ. Nah, akhirnya saya ikhlaskan nih, saya ikhlaskan DP yang lumayan ya, yang lumayan di rumah sebelumnya. Terus apa namanya? eh saya sedikit apa ya, deg-deg juga gitu karena kan saya belum pernah, ini kali pertama saya mencoba pakai fasilitas KPR, dan saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah juga ya karena hmm, apa namanya ya, karena saya mungkin kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya saya beli rumah yang pertama, saya yakin banget insya Allah saya akan lolos em, proses KPR. Tapi karena ini rumah semi real estate dan pada saat itu juga kondisi apa namanya finansial, karir saya ya masih ya gitulah gitu kan, belum seperti yang gimana gitu. Jadi eh, dalam setiap doa saya tambah apa ya, tahajudnya saya kencengin, ya itu saya ngamalinnya zikir Nabi Yunus itu gitu, saya istiqomahin. Eh, Alhamdulillah proses berjalan mudah gitu kan. Dalam prosesnya itu saya banyak sekali dapat segala keajaiban, em, banyak bantuan yang datang. Jadi apa ya, terutama masalah finansial ya, karena terus terang aja saya sudah kehabisan dana, bahkan eh, apa namanya, kalau proses KPR begitu kan, saya harus punya tabungan juga nih, harus ada tabungan mengendap gitu. Ya itu saya udah nggak punya dana sama sekali karena uang saya udah habis untuk DP, terus apa namanya, udah DP yang di rumah sebelumnya yang rencana saya mau ambil itu kan nggak bisa diambil tuh, jadi hangus. Itu jumlahnya juga lumayan ya, lumayan banget gitu. Nah, eh, apa namanya, saya punya sahabat yang masya Allah banget gitu. Dia minjemin saya eh, beberapa puluh juta untuk tabungan mengendap saya yang saya pinjam dalam waktu yang lama gitu, jadi masuk ke dalam tabungan saya. Eh, itu terus apa namanya, saya dapat keajaiban lain gitu tanpa diduga-duga. Saya dapat rezeki yang alhamdulillah jumlahnya eh, bahkan bisa untuk apa ya namanya, proses akad kredit itu kan perlu biaya-biaya kayak biaya notaris, biaya ini itu apa segala macam, bahkan masih tersisa sejumlah dana yang saya bisa pakai untuk ganti segala kunci-kunci pintu rumah gitu, kayak gitulah gitu kan. Masya Allah banget gitu kan, saya tuh nggak nyangka kalau apa ya, saya bisa lolos
proses KPR ini, karena emang bener-bener di luar, apa ya, dalam kondisi yang saya pada saat itu tuh, saya tuh yakin bahwa apa, secara finansial saya nggak mungkin lolos gitu. Tapi Allah tuh memudahkan banget, terus mengirimkan banyak malaikat buat ngebantu saya, harus ke notaris dan proses akad kreditnya ditandatangani. Saya sujud syukur, masya Allah, saya bersyukur sekali, dan alhamdulillah sampai akhir masa kredit gitu kan, Allah memudahkan sampai saya selesai menyicil rumah itu. Nah, seperti itu teman-teman, bukan hanya keajaiban saya bisa memiliki rumah ya pada saat itu, eh, zikir Nabi Yunus yang saya dawamkan ini banyak sekali saya rasakan manfaatnya, terutama ketenangan batin. Jadi seperti itu ya teman-teman, cerita saya hanya ingin berbagi. eh, Mana tahu cerita saya bisa menginspirasi teman-teman yang lain di luar sana yang mungkin punya masalah gitu kan, atau lagi punya hajat. Insya Allah yakin aja, yakin bahwa Allah pasti akan ngebantu. Nggak usah berpikir kalau saya orangnya gimana ya gitu. Saya nggak mau gitu ya, nggak mau, bukan saya tidak mau menerima pendapat dari orang, bukan gitu, tapi buat saya kalau misalnya pendapat itu tidak sesuai dengan prinsip saya lebih baik nggak mau dengerin, karena itu akan membuat kita down. Sementara saya lebih suka gitu, apa ya, mencari eh, masukan, terus sharing dengan orang-orang yang mampu membuat eh, kita lebih semangat gitu, menginspirasi. Seperti itu teman-teman.